obrolan hari Rabu ya. 3, 2, 1. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada bapak-bapak yang ada di sini. Baiklah teman-teman dari pergerakan dari Farkas Reformasi dan yang lainnya. Ketemu lagi dengan kami di sini dalam acara obrolan hari Rabu yang sudah biasa kita lakukan di Farmasi Kesehatan Reformasi. Pada obrolan Rabu hari ini kita akan membahas mengenai tuntutan buruh tentang aksi yang diadakan pada hari ini tanggal 21 April 2021 di Majelis Konstitusi yang membahas mengenai cabut Omnibus Law. Dan juga kita akan membicarakan bagaimana gerakan buruh di masa yang akan datang. Hadir bersama kita di sini ada Bapak Didi Supriyadi. Beliau adalah Ketua Majelis Nasional KSPI dan juga sebagai Ketua PB PGRI Masa Bakti 21 dengan panggilan ngetopnya Ayah Didi. Selamat sore Ayah Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kemudian di samping saya ada Pak Jufni Asari. Beliau ini adalah Wakil Ketua MN KSPI dan juga sebagai Ketua MPO di Farkes Reformasi, yang sebelumnya beliau juga adalah Ketua Umum di Farkes Reformasi. Selamat sore Pak Jufni. Ya. Dan juga di seberang sana ada Ketua Umum Farkes Reformasi Bapak Idris yang akan mendampingi kita. Selamat sore Pak Idris. Selamat sore. Baiklah, begini, hari ini kita ada melihat aksi di lapangan dan juga aksi secara virtual di MK, yaitu teman-teman buruh dan pekerja itu meminta supaya menolak Omnibus Law. Berdasarkan tema kita hari ini, menurut Pak Didi sebagai Ketua Majelis Nasional KSPI, tanggapannya Pak mengenai aksi kita hari ini Pak, silakan Pak Didi. Baik, terima kasih. Hari ini memang 10 hari menjelang Hari Buruh Internasional May Day. Betul Pak Jumni ya, Hari Buruh. May Day. Buruh-buruh di Jakarta khususnya dan di Indonesia umumnya memberikan semangat pemanasan ya, kepada buruh-buruh untuk mengaspirasi dirinya tentang undang-undang yang dianggap merugikan kaum pekerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law. Teman-teman buruh sengaja walaupun di bulan Ramadan dalam masa puasa sekaligus juga pandemi, tetap untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law. Jadi intinya buruh ini tidak menerima Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang sudah disahkan beberapa bulan yang lalu, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Nah, ada beberapa alasan untuk menolak Omnibus Law ini. Pertama, buruh menganggap dari segi formil banyak kecacatan dalam menyusun undang-undang tersebut. Yang kedua, secara material banyak merugikan kaum buruh yang dulu saja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih banyak aturan-aturan atau istilahnya itu turunannya yang masih belum bisa dilaksanakan. Sekarang ditambah lagi dengan undang-undang yang Omnibus Law ini, yang semua undang-undang masuk jadi satu undang-undang. Nah, baik uji formil maupun uji material, kami dari KSPI sama-sama dua-duanya ini juga memberikan protes untuk menolak keduanya. Artinya menolaknya itu
dari segi formil kita menolak untuk mengadakan judicial review di Mahkamah Konstitusi, begitu juga dengan secara formilnya. Sejarah kita menolak Undang-Undang Omnibus Law ini bukan hanya sekarang setelah diundangkan, jauh sebelum undang-undang ini diundangkan setahun yang lalu, tepatnya Desember 2019, kami sudah mengadakan aksi, melakukan perlawanan untuk bagaimana undang-undang ini jangan sampai disahkan, karena ditengarai oleh kaum buruh bahwa banyak yang akan merugikan buruh, utamanya pada klaster ketenagakerjaan, di mana salah satu rancangan waktu itu yang kita tolak adalah outsourcing, karena dianggap nanti dengan menggunakan Undang-Undang Omnibus Law maka outsourcingnya itu pekerjaan kontraknya itu tidak ada batas. Selama ini saja yang sudah menggunakan Undang-Undang tahun 2013 nomor 13 tahun 2003 saja banyak yang dilanggar untuk tenaga outsourcing ini, atau yang biasa dikenal dengan tenaga kontrak, apalagi dengan Omnibus Law yang tidak ada batas waktu sampai kapan pekerja itu akan dikontrak. Bayangkan sekarang yang sudah ada undang-undang yang dulu mengatakan bahwa sistem pekerja itu apabila sudah 2 tahun berturut-turut boleh dijadikan pegawai tetap, kalaupun juga masih kurang bagus diberi kesempatan lagi 1 tahun maka baru dinyatakan guru tetap pegawai tetap. Sekarang malah tidak ada batas untuk outsourcing ini, jadi semua nanti anak cucu kita ini tidak ada lagi ke status yang jelas ya, karena semuanya dalam bentuk kontrak. Nah ini salah satu alasan mengapa buruh itu menolak dari undang-undang ini. Tentu masih banyak alasan-alasan yang lain ya. Tapi kita tidak bisa merinci satu-satu dalam pertemuan obrolan pada sore hari ini, baik yang hadir pada hari ini Pak Jupni sebagai Wakil MN di KSPI dan MPO di Parkes, dan Pak Ketum Pak Idris sebagai Ketua Parkes di kantor ini. Jadi itu gambaran yang bisa saya sampaikan kenapa dan mengapa buruh khususnya KSPI dan KSPSI bergerak untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Sebelumnya aksi-aksi ini memang aksi-aksi di jalanan, tetapi sekarang karena bulan puasa dan pandemi maka banyak dilakukan aksi virtual. Hari ini 10.000 buruh seluruh Indonesia di sekian ribu pabrik untuk melakukan kegiatan aksi ini, baik di pabrik, dipusatkan juga di sini di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar pada diskusi siang hari mengapa dan kenapa buruh tetap masih menolak Omnibus Law, dan kita berharap semangat untuk menolak ini terus digaungkan, karena menurut hemat kami, menurut hemat buruh, menurut hemat pengacara-pengacara yang kami punya, bahwa secara formal itu penyusunan undang-undang Omnibus Law ini cacat demi hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang penyusunan peraturan perundangan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi buruh tetap konsisten ya Pak ya untuk berjuang untuk melakukan aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan juga seperti tadi Pak Didi sampaikan teman-teman, bahwasanya Undang-Undang Omnibus Law ini cacat secara formil dan materi gitu ya. Bagaimana mungkin Pak Idris bisa menanggapi masalah Omnibus Law ini, apa-apa yang kita tolak? Oke. Ya, terima kasih pada Bu Evi. Kita aktivis buruh itu dari tingkat PUK itu dari tingkat basis itu diajarkan, diberitahukan para senior dahulu bahwa jika membuat PKB
Itu dasar kita nih. Jika membuat PKB, usahakan PKB yang sudah ada saat ini jangan lebih jelek dari sebelumnya. Jadi jika Anda membuat PKB, maka PKB itu jangan lebih jelek dari yang sebelumnya. Artinya dalam setiap 2 tahun sekali ada peningkatan PKB. Artinya adalah peningkatan kesejahteraan kepada buruh. Itu dasar dari para aktivis buruh, para kaum buruh di tingkat basis, tingkat BK. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ngerti ya tujuan negara ini. Tujuan negara ini dibentuk itu adalah untuk mencapai kehidupan negara yang layak bagi rakyatnya. Dan ini pun sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 45 Alinea 4. Itu memajukan kesejahteraan umum. Artinya adalah kemakmuran dan kesejahteraan itu untuk rakyat Indonesia. Nah, bicara rakyat, maka masuk salah satu adalah buruh. Nah, disinilah fungsi negara harus dimainkan. Fungsi negara harus ada. Kenapa? Karena kita tahulah dalam teori-teori di perburuan dikatakan sewaktu orang itu bekerja, posisinya adalah di bawah dan majikan pengusaha itu di atas. Nah, supaya posisi ini seimbang, maka peran negara harus hadir. Di mana hadirnya itu? Di dalam pembuatan peraturan-peraturan perburuhan, peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Maka di sini mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah negara harus mendukung rakyatnya. Pemerintah harus mendukung rakyatnya, bukan di tengah. Dia ada di posisi rakyat. Kenapa? Karena rakyat itu adalah yang masyarakat kecil. Maka ditariklah ini rakyat, buruh ini tarik menjadi posisi imbang dengan pengusaha. Maka tercapailah tujuan negara tersebut, yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, itu dasar dari dua dasar itulah yang buruh pada tahu. Buruh pada ya itunya pahamlah dengan kondisi itu. PKB di bawah aja di deadlockin, masuk ke pengadilan, ya kan? Buruh bereaksi dengan mogok. Itu jika PKB itu lebih rendah dari sebelumnya. Nah, sekarang pemerintah saat ini itu membuat undang-undang yang namanya Omnibus Law, yang dari awal pembentukannya itu sudah membuat isu-isu nggak sedap bahwa nanti ada degradasi tentang kesejahteraan buruh diturunkan. Maka dari awal para buruh KSPI, salah satunya KSPI, konfederasinya adalah KSPI, membuat perlawanan-perlawanan keras dan menolak di undang-undangan Omnibus Law ini. Minimal adalah mencabut klaster ketenagakerjaan dari paket undang-undang Omnibus Law tersebut. Nah, maka beberapa kali para aktivis buruh di seluruh Indonesia membuat tekanan-tekanan ke DPR, ke pemerintah, ke DPR pemerintah berkali-kali dengan konsep lobby aksi. Nah, puncaknya kita nggak tahu bagaimana di tengah malam kebiasaannya adalah dibuatlah tanggal 2 November 2020 ditandatanganilah undang tersebut. Artinya bahwa konsep lobby aksi sudah dilakukan semua dan pemerintah tidak mendengar aspirasi dari buruh. Nah, jadi permasalahan adalah kenapa pemerintah itu menetapkan Undang-Undang 11 2020? Ya kan? Kenapa pemerintah menetapkan Undang-Undang 11 2020 tentang bahasanya Cipta Kerja, tentang Cipta Kerja. Dikatakan dahulu adalah namanya sebelumnya namanya bukan Cipta Kerja, tapi Cipta Lapangan Kerja. Karena diplesetkan oleh teman-teman Cilaka, Cipta Lapangan Kerja diplesetkan menjadi Cilaka, maka diganti tuh jadi Cipta Kerja, gitu kan? Karena diplesetkan itu diganti Cipta Kerja. Nah, dengan Cipta Kerja tersebut yang versi pemerintah, undang-undang begini, undang-undang ini akan membuat kalian ini lebih sejahtera dan pekerjaan banyak itu. Nah, tapi kenapa buruh menolak? Nah, jadi ini kan perang di masyarakat, pemerintah memainkan perannya
mencuci otak masyarakat umum bahwa ini cipta kerja, undang-undang bagus. Maka sering terjadi 250 juta rakyat Indonesia berbanding dengan buruh ada 50 juta buruh, maka kan rakyat ini kan, maka dengan kampanyenya dia, pemerintah kampanye cipta kerja, dibuatkanlah undang-undang ini menjadikan investasi masuk, pekerja jadi banyak, dibuatkan buzzer-buzzer semua itu. Nah, sedangkan buruh menyatakan bahwa undang-undang ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi buruh dan keluarganya. Iya. Kita menyatakan itu tetap. Cipta kerja bertentangan dengan berpotensi menimbulkan kerugian bagi buruh dan keluarganya. Itulah yang menjadi permasalahan saat ini. Pemerintah ngotot di sini, kita buruh tetap bahasa di sini. Nah, kita tetap pakai pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan itu diturunkan menjadi 3 hal. Itu yang Pak Juni sering ngomong itu. Apa? Job security, kepastian kerja. Income security, kepastian penghasilan. Dan social security, penghasilan jaminan sosial. Yang dikatakan Ayah Didi tadi, bahwa bicara kepastian kerja, orang sekarang dengan undang-undang yang berlakukan ini, itu menjadi 3 hal. Apa? Pegawai magang, pegawai kontrak, pegawai outsourcing semakin merajalela di perusahaan-perusahaan kita. Dan sekarang dari ditetapkannya dari tahun 2 November 2020 sampai sekarang, banyak pegawai-pegawai anggota-anggota kita di KSPI dari pegawai tetap ditawarkan pensiun dini dan bekerja kembali di pegawai di tempat outsourcing. Jadi outsourcing mulai merajalela. Jadi pemagangan semakin banyak. Kenapa? Karena undang-undang ini menyatakan bahwa perusahaan bisa menjadi pusat pelatihan kerja. Kalau dulu Undang 13 nggak ada. Pelatihan kerja itu di BLK dan di sekolahan. Sekarang ditambah di perusahaan. Jadi pemagangan akan muncul, kontrak akan banyak, outsourcing berkeliaran nanti banyak. Nah, yang kedua, income security, penghasilan. Ya kan? Kepastian penghasilan apa? Sekarang kita lihat UMSK aja sudah gubernur nggak berani menetapkan. Bupati juga nggak berani. Nah, jadi sekarang artinya apa? Dan syarat-syaratnya pun 2, harus inflasi di suatu daerah itu inflasinya di bawah dari di atas dari provinsi. Jadi baru bisa menentukan UMK. Nah, kalau provinsinya di bawah ini di bawah nggak bakal bisa. Kalau provinsinya di bawah UMK provinsi kabupaten di bawah dari provinsi nggak bisa. Nah, dan juga harus pertumbuhannya adalah pertumbuhan ekonominya di atas provinsi kabupaten tersebut. 2 hal syaratnya. Itu sangat menyulitkan. Nah, itulah income security. Dan juga yang kedua adalah apa? Kerja sekarang berdasarkan satuan waktu dan satuan kerja. Jadi orang bisa kerja borong kerja begini, saya ngerjain pulpen ini sekian 100 biji, maka Anda dapat sekian. Jadi pakai satu waktu, satuan jam. Nah, itulah. Nah, jaminan sosial, ya gimana bicara jaminan sosial jika pegawainya adalah pegawai kontrak, outsourcing, magang. Nah, itu sekilas kenapa kita menolak dengan keras bahwa aktivis buruh, pastilah buruh, jika dia aktivis buruh di tingkat basis pastilah menolak, karena cara-cara yang dilakukan ini adalah di luar kebiasaan para buruh dalam menyusun PKB, lebih rendah. Dan ya kita juga tahu, jika orang kehidupan semakin lama, semakin berkembang, semakin banyak kebutuhan, tapi kenapa malahan pemerintah menetapkan undang-undang yang lebih rendah, yang membuat penghasilan mereka berkurang. Di luar itu semua, kita tahu ada yang namanya kalau orang di PHK dipermudah dan uangnya pun dapatnya cuma sedikit, lebih kecil dari yang kemarin. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Idris, menarik sekali ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau dari serikat buruh yang sudah punya, yang di perusahaannya itu punya serikat pekerja,
kita harus menyarankan mereka harus membuat PKB mereka lebih bagus lagi ya. Sedangkan untuk PKB aja itu harus lebih bagus daripada sebelumnya ya. Ini sementara ini adalah undang-undang. Undang-undang ini adalah untuk lebih banyak orang lagi. Kenapa malah dibuat lebih rendah lagi daripada undang-undang tenaga kerja yang sudah ada gitu ya. Berarti di sini tadi seperti Bapak bilang, fungsi negara itu sebenarnya harus dipertanyakan ya Pak ya. Fungsi negara itu sekarang di mana sih gitu untuk rakyatnya gitu ya. Sekarang ini seakan-akan negaranya lebih pro kepada pengusaha. Gimana menurut Pak Juni? Gimana sekarang fungsi negara ini Pak? Masih ada atau enggak ya? Gimana nih Pak Juni sama Didi nih, silakan nih mempertanyakan fungsi negara nih sekarang kita. Saya coba aja merangkum apa yang disampaikan Pak Didi dan Pak Idris. Apa yang disampaikan oleh Pak Idris itu sebenarnya sudah cukup luas, sudah cukup lengkap ya. Masalah-masalah yang timbul diakibatkan oleh undang-undang Omnibus Law ini sedemikian rupa. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah, artinya sekali lagi saya katakan, permasalahan yang ditimbulkan oleh Omnibus Law sedemikian rupa memang bisa menyengsarakan kaum buruh. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara serikat buruh yang berkepentingan dengan undang-undang ini untuk mengeliminir undang-undang ini, artinya meluruskan undang-undang ini supaya undang-undang ini jangan sampai berlaku yang menyengsarakan rakyat itu, khususnya kaum buruh. Nah, itu. Jadi intinya mengapa serikat buruh semacam berontak lah kalau boleh dikatakan, itu karena ini masalah perlindungan ya. Yang tadi disebut negara hadir untuk kesejahteraan kaum buruh, itu berarti perlindungan untuk kaum buruh. Itu di gimana letak ceritanya? Dengan Omnibus Law yang sedemikian rupa, apakah itu akan bisa melindungi kaum buruh? Nah, setelah kita pelajari, kita lihat semuanya itu ternyata jauh panggang dari api. Seperti misalnya katakanlah kerja kontrak. Nah, ini juga mungkin ya yang saya dengar dari dulu itu. Ini pemerintah yang kebanyakan orang-orang yang pengusaha itu terbius dengan yang dihembuskan di tingkat internasional yang disebut orang flexibility industrial relationship, industrial relation yang fleksibel. Karena ini yang akan menguntungkan pengusaha akan hidupnya suatu ekonomi suatu negara. Sebab kalau misalnya semua sudah fix, tetap, pekerja tetap, status tetap, itu akan menyulitkan ekonomi suatu negara katanya. Jadi perlu ada semacam fleksibilitas dalam hubungan industrial. Kalau mau pecat, pecat aja. Atau tenaga itu kontrak atau outsourcing. Jadi memudahkan semua urusan yang berkaitan dengan tenaga kerja sehingga ekonomi bisa berjalan mulus, katanya seperti itu. Dan saya kira itu yang dihembuskan oleh, karena kita lihat pemerintah sekarang ini sebenarnya pengusaha semua, anggota parlemen pengusaha semua. Jadi pikiran mereka juga pikiran pengusaha, omong kosong yang untuk rakyat kecil, wong cilik itu katanya itu omong kosong semua, nggak ada. Nah, jadi sekarang kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh, mungkin satu-satunya yang berkepentingan yang akan menolak memperingatkan pemerintah. Dan itu kita sudah lakukan. Cuma masalahnya sekarang, serikat pekerja itu dalam kehidupan berpolitik berbangsa bernegara itu adalah semacam pressure group, kelompok penekan. Dia bukan politik praktis seperti partai politik. Dia adalah kelompok penekan, pressure group. Nah, sebagai kelompok penekan, masalahnya adalah penekanan dari serikat pekerja itu cukup berat, memadai apa tidak? Kalau ibarat baja, menekannya ibarat baja beratnya, barangkali pihak yang ditekan akan bereaksi dalam bentuk tunduk ya kepada penekanan itu. Tapi kalau bentuk tekanan itu dirasakan hanya seperti gabus, ringan, bagaimana?
pemerintah mau tunduk dengan tekanan-tekanan itu, penguasa mau tunduk. Nah, inilah masalah kita sebenarnya. Serikat pekerja sebagai pressure group itu tekanan itu masih seperti gabus yang kita lihat sekarang. Nah, bagaimana supaya tekanan itu seperti baja? Nah, ini tentu panjang ceritanya. Teori-teori gerakan buruh harus tapi di sana. Tidak bisa begitu saja. Mulai dari kita lihat keanggotaan serikat sekarang bagaimana. Banyak serikat pekerja, puluhan sekarang. Tapi bagaimana kondisi anatomi dari serikat buruh itu masing-masing itu begitu. Semua lemah. Anggota banyak yang fiktif, sekedar ada slogan, ada serikat buruh, tapi anggota nggak ada. Tapi sehingga terpecah belah lah. Pemerintah mudah dengan terpecah belah itu. Pegang yang ini, tekan yang ini, politik belah bambu dilakukan sama gerakan buruh. Habislah itu gerakan buruh. Politik belah bambu. Ada yang dianak emaskan, ada yang ditekan, macam-macam. Kemudian lagi dari sisi keanggotaan juga nggak begitu banyak. Kita lihat dari posisi penduduk Indonesia, kaum pekerjanya berapa, kemudian juga berapa persen yang menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian dari segi keuangannya, ini yang juga peranan penting, keuangan serikat pekerja itu juga menyedihkan. Hanya sebab apa? Kalau kita bandingkan, ya kita terpaksa banding-banding juga, walaupun ini fata morgana ya. Misalnya di Amerika Serikat, itu iurannya itu adalah 1 jam kerja, iuran sebulan. Sekarang 1 jam kerja di Amerika Serikat itu $15 kalau nggak salah, terbaru. Setelah presiden yang terakhir kemarin itu, dulu 7 jam kerja, $7 per jam. Sekarang ini sudah, kalau nggak salah, $15 per jam. Nah, bayangkan kalau iurannya $15 per bulan itu berapa itu $15 itu? Dari 14.000 sekian sekarang, Pak. 180.000 ya, 180.000 rupiah iurannya satu orang. Kalau Amerika Serikat itu anggotanya 14 juta, coba kalikan dengan 200.000, 14 juta itu rata-rata. 14 juta kali 200.000, berapa triliun uangnya sebulan iurannya? Dengan iuran sebesar ini Jepang sama, Jerman sama, Belanda, negara-negara Eropa, Inggris sama, iurannya hampir seperti itu. Nah, jadi bayangkan kalau mereka dengan triliunan per bulan seperti itu menekan pemerintahnya, lu mau apa? Dipecat anggota, boleh pecat, silakan, kami bantu mereka kerja, tetap punya pendapatan, perjuangan terus. Tapi kalau di sini begitu dipecat semua nggak ada apa-apa lagi, ya bagaimana dia mau berkutat dalam perjuangan? Ini masalah kita itu ya. Nah, ini anunya dulu, nanti bagaimana caranya? Kita lihat sisi kondisi kita, kondisi gerakan buruh Indonesia. Sehingga mengapa tidak pernah berhasil walaupun demo tiap hari itu. Ini masalahnya di situ. Nah, kemudian jadi keanggotaan nggak begitu banyak. Buktinya kalau mogok nasional nggak terasa apa segigitan semut gitu sama pemerintah. Padahal mogok itu sebagai kekuatan raksasa dan fundamental bagi gerakan buruh. Begitu mogok lumpuh negeri, pemerintah terpaksa tunduk. Mestinya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita mogok kemarin itu nggak ada apa-apanya. Pemerintah tenang-tenang aja. Padahal kita sudah sebut mogok nasional. Karena barangkali cuma KSPI yang mogok, yang lain-lain juga bekerja terus. Serikat pekerja yang lain. Jadi ini satu kelemahan memang yang nah, tetapi dalam kelemahan ini apa tidak ada titik celah. Khususnya bagi KSPI yang hanya sekelumit dari sekian gerakan buruh yang banyak itu. Ada SBSI yang pro pemerintah, yang ketua-ketuanya dikasih jabatan oleh pemerintah. SBSI juga dikasih jabatan oleh pemerintah. Tinggal KSPI yang real betul untuk berjuang itu. Ini masalah. Dan jadi bagaimana
kita menempatkan diri kita. Nah, makanya saya katakan ada beberapa opsi itu yang opsi salah satunya adalah bagaimana hubungan antara serikat pekerja dengan partai politik. Nah, apa kita mau sendirian tetap begini aja, apa kita ingin punya partner seperti misalnya AFL-CIO, Gerakan Buruh Amerika Serikat dengan Partai Demokrat. Nah, setiap kebijakan Partai Demokrat didukung oleh Gerakan Buruh AFL-CIO, begitu juga AFL-CIO didukung oleh Partai Demokrat. Kalau presidennya dari Partai Demokrat, ya sudah, jayalah Amerika, maka naik 15 dolar per jam itu karena presidennya dari Partai Demokrat yang memang akrab dengan gerakan buruhnya AFL-CIO. Nah, kalau kita punya seperti itu, cuma di Indonesia memang malangnya apa? Partai politik yang kita kan nggak ada anatominya yang beres juga. Ini yang susah juga. Coba lihat partai politik, coba sadari forum ini, mana kira-kira partai politik yang bisa diandalkan? Semua begitu dikasih jabatan, dikasih menteri, jadi sudah hilang semua job-jobnya. Maaf, saya bukan karena pro ya, mungkin PKS yang berani ini masih. Tapi apakah kalau dalam dia bisa konsisten atau tidak? Partai Demokrat mungkin. Kalau Partai Gerindra kita sudah lihat lah, maaf Pak Didi. Pak Didi kan kita dukung mati-matian kemarin Partai Gerindra. Apa yang terjadi sekarang? Daniel Simanjuntak aja yang ada sudah mencaci maki si Habib Rizik yang mendukung habis-habisan Prabowo. Dia sudah bilang apa? Nggak ada apa-apanya itu sih Habib Rizik dia bilang. Nah, ini begini-begini ini kan susah kita mengandalkan kerjasama dengan partai politik. Berarti mungkin kita harus punya partai politik sendiri kali Pak. Kita tidak harus bergantung pada orang lain. Salah satu jawaban mungkin ya supaya kita jangan diombang-ambingkan orang, kita sendiri yang bikin. Iya. So kalau kita bekerja, tapi ini sebenarnya yang paling bagus itu kerjasama namanya ya. So kalau kita mendirikan partai politik berarti kita induk dari parpol itu. Nah, jadi kita yang melahirkan induk. Anak melahirkan bapak, kan gitu. Agak aneh memang, tapi itu terjadi dalam realitas politik. Ya, baik. Baik Pak Jufni, terima kasih ya Pak Jufni. Tadi kayaknya ini ada yang sedikit menarik itu. Jadi sekarang ini agak dipertanyakan tuh mengenai pressure. Tadi Pak Jufni udah mengatakan mengenai pressure group atau kelompok penekan gitu ya. Berarti sekarang ini mungkin agak dipertanyakan juga kan, apakah penekanan dari kita serikat pekerja itu sudah cukup kuat atau enggak gitu. Menurut Ayah Didi gimana nih Ayah Didi? Karena sebelum-sebelumnya kalau menurut saya nih yang masih yang belum terlalu lama di serikat pekerja, saya melihat bagaimana dulu KSPI begitu kuatnya Pak Didi ya dalam kalau kita melakukan aksi-aksi di jalanan gitu ya, cukup didengar suaranya. Apakah sekarang ini mungkin penekanan dari kita tuh masih kurang kuat atau ada memang situasi-situasi lain Pak Didi? Kalau kita perbandingannya dengan negara lain, atau katakanlah perbandingannya dengan sejarah di pergerakan buruh di Indonesia, ini lebih bagus dari zaman Orde Baru pergerakan kita. Tetapi rupanya pemerintah kita sekarang lebih keras lagi dibandingkan Orde Baru. Jadi ini kan dinamika di masyarakat. Kita tidak boleh pesimis dengan seperti yang dikatakan Pak Jufni tadi, bahwa kita tidak kompak salah satu buruh dengan yang lain, sudah dipecah belah, banyak buruh yang papan nama, katakan begitu. Kita tidak menjadi masalah. Gerakan ini tetap kita lakukan sepanjang memang niat kita untuk memperbaiki kehidupan buruh, utamanya kesejahteraan, baik itu status ya maupun pendapatan maupun juga jaminan. Karena di situ letak tujuan negara ini ada. Oleh sebab itu semangat kita kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, saya kira tetap masih lebih bagus. Sepanjang reformasi katakanlah ya, kalau dibandingkan dengan waktu sebelum reformasi, gerakan buruh lebih masif ya, lebih greget gitu ya, lebih terlihat ya. Waktu zaman Orde Baru mana berani Pak Jufni untuk mengadakan
demonstrasi ya. Langsung Oke. ditangkap ya. Mana berani dia. Coba. Ya kan belum apa-apa sudah ditangkap duluan. Mungkin sekarang juga banyak yang ditangkap Iya. ya, tapi pemerintah juga akan mikir, apalagi kalau yang semisal kami kelompok dari KSPI yang sampai saat ini masih tetap ada di paling depan untuk menyuarakan buruh, bukan hanya buruh anggota KSPI, Iya. tetapi seluruh buruh. Karena perjuangan ini bukan semata-mata perjuangan untuk anggota KSPI dan semata-mata bukan untuk buruh, tapi untuk negara kita. Untuk seluruh Ya, masyarakat. untuk ya, seluruh Pak, ya. masyarakat. Karena buruhnya sejahtera, insya Allah negara juga akan sejahtera. Karena akan terlihat makin naik kesejahteraan buruh, daya beli masyarakat juga akan tinggi. Daya beli masyarakat akan tinggi, pertumbuhan ekonomi Ekonomi akan akan naik. berjalan, betul. Pertumbuhan akan naik, investasi akan datang. Betul. Nah, di sini kemungkinan ini ya dalam tanda kutip pemerintah agak sedikit keliru untuk menempatkan omnibus law ini terutama di klaster cipta kerja ya. Pada dasarnya undang-undang ini kan sebetulnya undang-undang investasi sebetulnya, karena Iya. semua ini dihubungkan dengan investasi. Ternyata di lapangan bahwa kendala investasi masuk di Indonesia itu bukan satu-satunya oleh sebab buruh, Iya, iya. bukan satu-satunya oleh kurang terampilnya buruh, SDM yang kurang, bukan, ternyata masih banyak kendala yang lain. Kita ambil contoh misalkan 2 tahun terakhir ini negara-negara besar memindahkan merelokasi pabrik-pabriknya itu ternyata tidak satu pun atau mungkin sedikit yang berpindah ke Indonesia, lebih banyak ke Vietnam, lebih banyak ke Kamboja. Mestinya kan kita harus tahu kenapa kalau di Kamboja lebih banyak yang berinvestasi, minimal ke Filipina lah. Perbandingannya sesama itu sesama Asia Tenggara. Iya. Jadi artinya janganlah dikorbankan anak sendiri, yaitu buruh ya, karena investasi demi investasi maka sepertinya buruh yang dikorbankan menjadi alasan bahwa undang-undang perburuhan di Indonesia ini tidak kompetitif lah, Iya. ya. SDM buruh yang rendah lah, ya. Kurang bertanggung jawabnya buruh lah dan sebagainya, yang dianggap ditengarai bahwa itu tidak kompetitifnya masuknya investasi dari luar. Memang bagus investasi masuk ini untuk pertambahan ekonomi. Secara teori memang nambah investasi, nambah juga tenaga kerja. Tapi persoalannya bukan di situ. Ya, bagaimana dengan pajak yang tidak kompetitif? Ya, begitu juga dengan birokrasi yang belit-belit. Ya, banyak keluhan itu investasi. Kalau memindahkan pabrik dari negaranya ke Vietnam cukup 2 bulan selesai. Ke Indonesia 1 tahun belum tentu selesai. Nah, ini kan persoalan. Iya, benar. Tapi mungkin karena yang paling lemah itu buruh, dikorbankan lah buruh. benar. Oleh sebab itu buruh harus kuat. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah gerakan buruh selama ini lebih bagus atau lebih masif atau lebih keras daripada sebelum-sebelumnya? Saya kira masih dalam koridor yang lebih bagus, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun Orde Baru, ya hampir sama sekali. Pak Jumni itu walaupun tokoh-tokoh itu nggak mana berani itu untuk melawan pada saat Orde Baru. Nah, sekarang bisa, sekalipun KSPI ini dalam keadaan pandemi tetap menyuarakan. Bayangkan, orang tidak boleh aksi, kami tetap aksi. Ya, tuh. Kalau misalkan penguasa itu mengatakan bahwa boleh aksi dibatasi, kita lakukan batasi. Aksi menggunakan protokol kesehatan, kami protokol kesehatan.
setiap aksi harus di swab dulu. Kami di swab. Bila perlu kalau seandainya kami ini perlu divaksin duluan. Vaksin dulu Pak. Alhamdulillah ya Pak. Begitu semangatnya kami demi buruh, demi bangsa, demi negara. Nah, jadi tidak kendor. Sekarang bulan puasa, bayangkan bulan puasa saja kami masih tetap menggelora. Tentunya model sekarang karena pandemi, aksi-aksi yang biasa secara fisik, ya kita sekarang secara virtual, secara maya. Dan ini juga lebih menusuk lagi. Kalau seandainya buruh ini menyuarakan semuanya bareng-bareng tentang penolakan Omnibus Law, saya pikir bukan jagat maya Indonesia tembus, mungkin ke luar negeri. Ya, dan kita memang tidak kalah dengan gerakan yang lain. Kami punya jaringan di luar negeri karena kebetulan Presiden KSP ini salah satu government body di ILO. Nah, ini juga yang punya jaringan yang kuat. Pak Idris dengan industri oil-nya, ya kan, dengan satu lagi public service, ya. Nah, ini kan suatu kekuatan Pak Jupni, kekuatan yang sangat besar. Ya tinggal APRS dari Amerika ini, yang Acil ini yang biasanya ada apa ya, yang biasanya Pak Jupni memberikan kontribusi, kok sekarang kelihatannya menang baik ya. Pak Didi satu lagi nih Pak Didi saya. Jadi begini. Oke, mau langsung silakan. Nah, karena belum selesai tadi itu sebenarnya. Jadi begini. ada. Jadi dari sisi semua yang saya ceritakan tadi itu ada dari sisi serikat buruhnya ya, kaum buruhnya. Nah, di sisi lain kita ini kan berhadapan dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini kita lihat ideologinya yang sekarang ya itu memang agak beda dengan yang lain-lain. Ini saya lihat kembali seperti tahun 60-an Pak, yang sekarang ini. Tapi tahun 60-an masih ada imbangan dari para yang katakanlah Partai Komunis PKI ya, imbangannya juga banyak partai-partai lain, ada Masyumi, ada apa ya yang sama-sama kuat. Tapi kalau sekarang ini sepertinya ya partai-partai lain itu semua sudah jadi satu merantau, terkooptasi di sana semua. Jadi nggak ada lagi oposisi. Nah, kita dengan ideologi pemerintah yang sekarang ini memang hanya dari yang berkuasa di latar belakangnya oleh partai yang katanya bom cilik. Tapi apanya yang bom cilik kelihatannya semua lebih kejam, artinya seperti diktator. Sudah didemo berkali-kali, mestinya kalau pemerintah yang punya sopan santun itu ya, itu sudah mulai dia agak berubah, mempertimbangkan yang di masyarakat ini ribut ini. Tapi kalau sekarang dia ada-ada aja. Malah dia yang seperti kata Pak Idris ditekan tengah malam apa semua dipelintir seperti itu. Sidang-sidangnya dipindah dari sana kayak kucing beranak. Karena sebab apa? Jangan dikejar oleh massa yang ini pemerintah yang ini sekarang seperti itu. Licik. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi pemerintah yang seperti ini? Ini masalah. Ya, artinya dengan pemerintah mengesahkan undang-undang Omnibus Law aja yang harusnya tanggal 8 dimajukan tanggal 5, yang harusnya siang hari menjadi tengah malam dan sebagainya, itu kan dia ada rasa takut dengan KSPI, dengan buruh. Itu kan satu tanda Pak Jupni bahwa gerakan kami ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Coba kalau kami yang masih diam semua, ya udah tambah bawa belur. Kita masih punya semangat perjuangan dan tidak akan kuat di lapangan. Ya teman-teman buruh, terutama KSP. Jadi menghadapi pemerintahan seperti ini mungkin ada perlu perawanan ekstra, Pak, upaya ekstra. Ini. Ekstranya ini apa revolusi? Kalau tadi Pak Jupni mengibaratkan tahun 60-an, mungkin tahun 60-an malah dengan adanya Nasakop, nasionalis komunis agama sudah jadi satu semuanya, lebih jadi satu dari sekarang. Malah dulu Mas Sumi sudah bubarkan Pak Jupni, jadi tinggal sendirian. Sekarang masih mending, di partai masih ada PKS, tapi ada partai yang paling besar, yaitu KSPI.
Amin. Ini yang tidak disangka-sangka oleh orang lain. Ternyata kegiatan KSPI bersama Parkes, bersama yang lainnya, ya afiliasi lainnya masih tetap berkibar. Masih tetap berkibar. Sekalipun sekarang dalam keadaan pandemi, orang lain hari ini memperingati Hari Kartini, Hari Perempuan, tapi KSPI tetap masih mengibarkan dirinya tentang bagaimana menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Salah satu yang ditolak itu alasan adalah tidak adanya cuti. Walaupun ada cuti tidak dibayar. Bayangkan ini, Kartini saja sekian puluh tahun yang lalu sudah menggelorakan tentang emansipasi. Sekarang di zaman Kartini yang baru ini, cutinya bagi ibu-ibu tidak dibayar. Cuti haid itu ya Pak. Cuti haid itu tidak dibayar. Itu ya. Padahal cuti haid itu kan sudah kodrat. Emang Pak Jumni mau head? Ya kan? Ya, itu kan head itu kan satu kodratnya. Ini Pak Adi, ini yang saya maksud ini, kita harus ada indikator dalam setiap perjuangan yang gerakan. Indikator kita itu apa? Keberhasilan. Apakah berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, berarti apa kita lakukan? Sibuk sana sini, kalau tidak ada hasil, itu perlu dipertanyakan kenapa. Nah, jadi itu dari sisi serikat buruh saya sudah katakan tadi, alat penekan mungkin tidak seberat baja. Nah, tetapi dari sisi pemerintah, kita lihat pemerintahnya juga seperti ini, anunya dablak kalau kata orang gitu kan. Nah, dia nggak mau tahu urusan apa, semua yang penting gua jalan. Nah, ini juga perlu bagaimana cara mengurus pemerintahan seperti ini. Ini dari sisi pemerintah harus diingatkan juga. Mungkin itu PR kita juga kali ya Pak ya, mungkin PR kita bersama-sama gitu ya. Cuma satu hal yang saya lihat di lapangan ini ya, bapak-bapak sekalian, sepertinya seakan-akan, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi itu yang saya pahamin, seakan-akan yang masalah Omnibus Law Ketenagakerjaan ini, itu yang lebih banyak pahamnya itu hanyalah pekerja-pekerja yang mereka tergabung di dalam suatu serikat pekerja Pak ya. Kalau saya bertanya kepada kenalan saya, teman saya, kamu tahu nggak sih Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan diri kamu? Itu masih banyak loh Pak masyarakat yang belum tahu. Menurut mungkin Pak Idris, Pak Jufni atau Pak Didi itu kenapa ya sampai hari ini yang sudah dari bulan November itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disahkan, tetapi masih banyak juga pekerja yang belum paham bahwasanya Omnibus Law itu merugikan mereka sebagai seorang pekerja. Apakah karena mereka memang tidak mau tahu, atau memang iklan-iklan yang selama ini ada kita lihat itu yang memberikan informasi yang mungkin agak berbeda dengan kita pahamin. Gimana tanggapan ini Pak? Ya, pertama gini ya, di Indonesia ini kan buruh formal yang berserikat itu di bawah 10%. Artinya para buruh itu nggak begitu banyak yang berserikat. Itu yang saat ini terjadi. Itu udah banyak, makanya sering terjadi setiap kerja itu sering klaim-klaim tadi, jadi kata Pak Jufni tadi kan, keanggotaan. Hal banyak belum terorganisir di Indonesia ini. Itu pertama yang kita lihat. Maka kenapa banyak pekerja nggak paham. Jangankan Omnibus Law, tentang serikat pekerja aja nggak paham. Karena di kita ini kalau bahasa lahir itu, kita baru lahir itu setelah reformasi, kayak tadi. Karena sewaktu zaman Orde Baru itu buruh itu orang membuat serikat pekerja itu nggak ini, buruh itu nggak ada, SB itu nggak ada gitu, kesakanan gitu kan. Nah, jadi artinya setelah reformasi lah baru ada tentang serikat pekerja itu menggeliat. Benar kata Pak Aydi, menggeliatlah serikat pekerja. Artinya baru 25 tahunan lah ininya. Dan dia baru menggeliat, itu pun banyak dibuat cerita-cerita tentang sejarah masa kelam juga gitu kan. Artinya orang bicara buruh, bicara serikat pekerja, di otaknya itu adalah kiri. Bicara tentang zaman dulu, bahwa buruh itu adalah sopsi, ya kan. Jadi langsung tuh nama tuh, langsung di kirinya komunis itu kan, kesannya begitu. Maka kenapa orang anti
nggak tertarik dengan serikat pekerja. Nah itu, nah baru bergerak setelah zaman reformasi, setelah konvensi ILO di Indonesia dibuat ratifikasi ya dengan 21 2000 oleh Presiden Gus Dur kan, baru serikat pekerja itu menggeliat. Jadi itu tahun 2000 Undang-Undang Serikat Pekerja 21 2000, itulah baru kebebasan berserikat tumbuh di Indonesia. Nah itu tumbuh pun kita kena dengan artinya kan ekonomi kita kan lagi goyang tuh 98, jadi orang tuh banyak PHK atau apa, jadi belum tertarik juga tentang serikat pekerja itu. Nah jadi tentang serikat pekerja aja masih belum tahu, apalagi omnibus law gitu kan, itu yang pertama artinya. Yang kedua ya diakui kan, kita ini para buruh ini kan benar-benar aktivis dari buruh, dari pabrik nih, dari pabrik, dan kita baru membuka diri tahun itu yang dari pabrik ke publik, ya kan, dari pabrik ke publik, dari publik ke politik itu baru, dari pabrik ke publik ke politik, jadinya mereka baru belajar semua. Nah contohnya aja kayak Parkes, kita hidup udah lama tapi punya podcast baru, ya kan, punya media baru. Artinya kita tuh karena dari pabrik lemah di dalam hal-hal media. Punya kantor? Belum. Jadi baru dari dunia yang namanya, Insya Allah sebentar lagi. dunia yang namanya tentang informasi atau apa itu belum nyampe, dan ini baru 2-3 tahun ke belakang. Artinya dengan dipelopori lah, kita akuilah SPMI dengan koran perjuangannya, dengan memberikan penyuluhan kepada serikat pekerja tentang pentingnya media. Baru kita tersadar bahwa media itu penting. Baru 3 tahun ke belakang, nggak lama-lama banget, gitu kan. Barulah menggeliat sekarang, dan itu kecepatan media kita bertarung dengan media-media mainstream. Nah, yang tadi dikatakan Mbak Evi tadi, kampanyenya dengan berita-berita di TV-TV kampanye, dan juga di buzzer-buzzer yang kalau kita kan aktif buruh kan dengan like, share gitu-gitu kan, dengan keikhlasan sendiri tanpa dibayar. Kalau mereka dibayar. Nah, kita dan juga kita pada malas juga share juga gitu kan. Nah, itu kekurangan tadi. Tapi ini semua ya kita saat ini, kalau yang saya tahu 3 tahun ke belakang ini, para aktivis buruh sudah mulai bermain di dunia maya, sudah bermain di dunia media. Maka sekarang tuh dengan gencar juga, termasuk di KSPI juga ditanyakan juga federasi-federasi yang punya podcast, yang punya apa, tahulah lagi rapat kemarin kan, siapa yang punya. Artinya kita menggelorakan bahwa suara-suara buruh digaungkan, minimal punya, setiap SP punya IG, punya Facebook, punya macam-macam medsos atau apa gitu kan, karena tahu para aktivis buruh itu rata-rata umurnya tua-tua juga gitu kan, gaptek gitu kan. Nah, biar anak muda tertarik masuk buruh, ayo kita main di media sosial. Nah itu yang kedua. Nah tapi semangat ini harus ada, bahwa kita tadi sekarang media KSPI pun dengan demonya adalah dengan cara virtual, dengan cara semua ya. Tapi kita akui buruh-buruh kita kan masih senengnya tuh, masih seneng itu nontonnya itu yang apa tuh, masih tenang Atalintar lah, apalah yang kayak apa, infotainment gitu. Maka sekarang para aktivis buruh, ayolah gelorakan, gaungkan tentang Omnibus Law ini. Jangan sampai berita kita ini, minimal kita naik lah, minimal setiap hashtag itu kita adalah di ranking 1 sampai 10 gitu kan, tentang penolakan Omnibus Law ini. Itu harapan-harapan dari kita untuk para buruh-buruh di seluruh Indonesia, ber-SP ataupun tidak ber-SP. Dan juga PR kita bersama supaya mengajak para buruh yang belum berserikat pekerja, yang belum memiliki serikat pekerja, itu ayolah mulai berserikat ya, bergabung, mulai berserikat. Kenapa? Sekarang semakin sulit. Iya. Sekarang semakin, kalau semakin sulit bukan semakin lemah kita.
Kita semakin sulit, kita harus makin bergabung. Itu teorinya kan. Kita lemah, jangan kita malahan melemahkan diri kita. Kita bergabung biar kita punya dilihat sama orang. Maka inilah momentum baik bagi para buruh untuk bersatu dengan berserikat. Mungkin itu. Dengan berserikat. Oke, terima kasih Pak Idris. Jadi kita harapkan juga melalui podcast yang kita lakukan setiap hari Rabu ini ya Pak Didi juga ya. Ini menjadi salah satu alat informasi buat mereka-mereka yang di luar sana yang belum paham mengenai apa itu Omnibus Law dan kenapa kita menolak Omnibus Law ini gitu. Ternyata bincang-bincang kita nggak terasa ya, udah hampir 1 jam ini. Tapi ini saya ingin menanyakan kembali ini mungkin kepada Pak Didi ini. Tadi kita udah sama-sama tahu bahwasanya KSPI itu masih terus dan akan terus berjuang bersama-sama dengan serikat pekerjanya Pak ya, dengan buruhnya agar Omnibus Law ini bisa dicabut lah gitu. Menurut Bapak, kira-kira untuk gerakan kita selanjutnya nih Pak, untuk di masa yang akan datang sebagai serikat pekerja, apa yang harus kita lakukan Pak supaya perjuangan kita ini bisa lebih lagi kelihatan gitu? Oke, yang pertama itu kita memang sosialisasi perjuangan. Ya, sosialisasi perjuangan itu juga penting agar tadi seperti yang disebutkan banyak teman-teman serikat pekerja itu tidak paham tentang Omnibus Law. Tadi Pak Idris sudah mengatakan jangankan Omnibus Law-nya, tentang serikat pekerjanya sendiri juga dia paham. Dan ini hasil dari didikan Orde Baru selama 35 tahun, di mana teman-temannya Pak Idris zaman dulu itu dibungkam sedemikian rupa, dan tidak ada serikat pekerja, ada satu serikat pekerja, ya cuma satu, begitu ya Pak Jumni ya, tidak boleh ada yang lain. Sama dengan di guru juga, dibungkam selama 35 tahun, maka wajar juga guru sekarang juga bingung, PGRI masuk serikat pekerja, ya karena dia tidak tahu sejarahnya. Nah, selama 35 tahun dibungkam. Nah, ini juga sama ya. Lalu kenapa guru dan guru juga tidak karena dia tidak menimpa pada dirinya. Manakala dia menimpa pada dirinya baru dia sadar bagaimana pentingnya berserikat. Berapa hari yang lalu kami kedatangan satu orang yang dipecat oleh perusahaan, lalu dia mengurus jaminan sosial EHT-nya, JHT-nya. Ternyata dia nggak bisa, dan lalu dia mengeluh. Saya bilang, Anda ikut berserikat enggak? Kenapa tidak ikut? Ini saya bilang, salah satu, setelah dipecat, dia tidak bisa ngitung, dia nggak bisa kemana. Siapa yang mengadvokasi? Ya, tapi kalau serikat pekerja kan ada ini. Jadi untuk ke depan ini perlu sosialisasi. Nah, salah satu bentuk sosialisasinya ini dengan mengadakan podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Cuma sayangnya kaum buruh ini lebih banyak main di Facebook doang, ya. Belum meningkat gitu ya. Tapi itu juga sudah bagus, bagus ya. Artinya media digital sekarang, virtual, dunia maya ini juga kita harus ikuti, beralih dari yang bentuk fisik ke bentuk maya, karena hikmah berkah dari COVID ini juga ada. Kita mempercepat melakukan virtual ini. Harus beradaptasi ya Pak ya? Harus beradaptasi. Nah, jadi jangan sampai seperti Pak Idris tadi. Sekarang kan zaman milenial, sedangkan Pak Idris zaman kolonial. Jadi dia tidak tergantung. Jadi ide-ide program-program ya, suara-suara buruh ini tidak nyampe. Nah, syukur alhamdulillah ya, KSPI sekarang sudah bergerak lebih cepat dengan presidennya yang begitu lincah ya, saya tiba dengan menggunakan YouTube, dengan menggunakan video ya, semuanya disebarkan supaya paham ya, supaya paham. Walaupun kita tahu di Indonesia ini, masyarakat kita ini memang lebih suka menonton, 90% itu menonton daripada membaca dan betul, mendengar. Nah, ini kan repotnya ya, jadi bentuknya visual. Jadi sudah tepat nih Pak Idris
dari Parkes ini membuat podcast. Bila perlu jangan hanya seminggu sekali ya. Setiap saat dibuat ininya sebar. Karena orang Indonesia ternyata Suka menonton. bayangkan saja TikTok, kayak segala semule, itu lebih digandrungi ya, daripada yang lain. Jadi ini penting ya, Iya. sosialisasi ini. Lalu yang kedua, kesadaran berorganisasi juga. Jadi sebagai organisasi Parkes atau yang lain itu bagaimana pengkaderan itu harus dilakukan ya. Turun ke bawah itu harus dilakukan. Jangan sebagai pimpinan buruh menganggap dirinya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang penguasa, ya harus dilayani. Kita harus turun ke bawah, terjun turun ke bawah itu penting, ke PUP, ya, ke PC, ke KC, ini penting. Ya kalau seandainya seorang buruh dia hanya menara gading saja, duduk di kantor ber-AC, dia tidak mengenal, tidak bisa seperti itu. Nah ini penting ya, pengkaderan, ya, sosialisasi. Dan yang terakhir konsistensi kita ini ya juga harus dijaga. Tadi misalkan Pak Jumni sudah menyindir banyak pimpinan buruh yang kalau sudah dikasih Jabatan hilang ideologinya, hilang konsekuensinya. Ya tentu saya masih percaya Pak Jumni, Pak Idris ini yang nanti masih konsisten dalam